Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsira, amma ba'du. Santri online dimanapun Anda berada, kita akan kembali mengaji kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kita sudah sampai pada bait ke-196. Mudah-mudahan kita bisa khatam sampai 1002 bait ya. Nah, di video ini kita akan belajar tentang ka'anna ketika ditakhfif. Seperti apa ketentuannya? Yang mari kita simak sama-sama ya. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Dan jika ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke teman-teman Anda yang sedang belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik. Barangkali bisa menjadi referensi tambahan. Dan jika ada kesalahan makna atau kesalahan saya dalam penyebutan, mohon dimaafkan atau dikoreksi. Dan kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita baca baitnya dulu. Wa khuffifat ka'anna aidan fanwi mansubuha wa sabitan aidan ruwi. Wa khuffifat ka'anna aidan fanwi mansubuha wa sabitan aidan ruwi. Wa khuffifat, dan diringankan apa ka'anna, lafaz ka'anna. Aidan, halnya juga, fanuwiya, maka disembunyikan apa mansubuha, ma'mul mansubnya ka'anna. Wa sabitan aidon ruwi. Warwiya, dan diriwayatkan, aidon halnya juga, sabitan dalam keadaan tetap. Jadi ada juga yang diriwayatkan ma'mul mansubnya dalam keadaan tetap. Artinya ketika ka'anna ditakhfif menjadi ka'an, maka isimnya itu bisa dimahdhuf atau juga bisa tidak dimahdhuf, ditetapkan gitu. Jadi bisa dua pilihan ya. Sekarang kita baca Ibnu Aqil, syarah Ibnu Aqilnya supaya lebih paham. Idza khuffifat ka'anna nuwiya ismuha. Apabila ditakhfif ka'anna menjadi ka'an, maka disembunyikan isimnya. Wa ukhbiru anha bi jumlatin ismiyatin, lalu didatangkan khobar dengan berupa jumlah ismiyah. Jadi khobarnya berupa jumlah ismiyah. Contoh kayak ka'an zaidun qaimun, seolah-olah Zaid itu berdiri. Au jumlatin fi'liyatin, atau bisa juga berupa jumlah fi'liyah. Musaddaratan bilam, yang didahului dengan lam. Ka qaulihi ta'ala, seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala, ka'alam taghna bil ams, seolah-olah mereka tidak singgah sedikit pun kemarin. Jadi seolah-olah mereka tidak singgah di bumi kemarin. Ka'alam taghna, sini ka'an takhfif dari ka'anna. Lam taghna ini merupakan jumlah fi'liyah ya, bil ams. Nah, karena ada alam di sini ya. Surat Yunus ayat 24. Au musaddaratan biqad, atau didepani atau didahului dengan qad, kaqouli syair, seperti ucapan penyair. Azifat tarahulu ghairu anna rikabana. Enggak bisa lagu saya. Azifat tarahulu ghairu anna rikabana lamma tazul birihalina wa ka'anna qadin. Azifat tarahulu, telah dekat waktu bepergian. Ghairu anna rikabana, namun sesungguhnya tunggangan kami. Lam tazul birihalina, masih berada di tempat persinggahan. Wa ka'an qad, dan seolah-olah telah lenyap. Jadi qad di sini sebenarnya dia nyambung pada fi'il yang dibuang. Kalau di sini ditakdirkan apa? Ai wa ka'an qad zalat. Jadi ditakdirkannya lafaz zalat. Artinya seolah-olah telah lenyap gitu. Zalat kan artinya lenyap, hilang. Begitu. Jadi artinya ya
waktu bepergian telah dekat, namun kendaraan kami atau tunggangan kami masih berada di persinggahan gitu. Seolah-olah telah lenyap kendaraan itu. Nggak tahu, saya kurang paham maksudnya ini ya. Saya berusaha mati-matian tapi belum paham. Ada juga yang mengatakan ini ada makna filosofis, ada yang mengatakan telah dekat waktu kematian, namun tubuh kita masih suka berleha-leha di dunia. Ada yang ngomong seperti itu maknanya, makna filosofisnya. Tapi wallahu alam ya. Nah, di sini wakaan qad zalat. Kaan di sini takhfif dari ka'anna, kemudian ada zalat yang menjadi khobarnya dimasuki dengan qad. Jadi kalau misalkan khobar ka'anna berupa jumlah fi'liyah, maka bisa dimasuki qad. Kalau misalkan berupa fi'il mudhari' bisa dimasuki dengan lam karena dia nafi ya. Fa ismu kana fi hadhil amsilati mahdhufun, maka isim ka'an pada lafaz contoh ini itu dibuang, wa huwa dhamirus sya'n, yaitu berupa dhamir sya'n. Wa taqdir, nah takdirnya adalah seperti ini, ka'anhu zaidun qa'imun. Jadi asalnya ka'anhu zaidun qa'imun. Wa ka'anhu lam taqna bil ams. Yang ini ya, ka'an zaidun qa'imun itu asalnya ka'anhu zaidun qa'imun. Kalau yang ini ka'an lam taqna bil ams itu asalnya ka'anhu lam taqna bil ams. Lalu hu-nya ini dhamir sya'n dibuang. Kemudian wa ka'anhu qad zalat, yang ini seolah-olah takdirnya ka'anhu qad zalat, seperti itu. Wal jumlatu allati ba'daha khabarun anha, jumlah yang jatuh setelah jumlah yang jatuh setelah ka'an yang ditakhfif itu merupakan khabarnya. Wa hadha ma'na qawlihi, ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik, fanuwiya mansubuha, maka disembunyikan ma'mul mansubnya. Wa asyara biqaulihi wa sabitan aidun ruwiya, beliau Imam Ibnu Malik juga mengisyaratkan dengan ucapannya wa sabitan aidun ruwi ila annahu qad ruwiya isbatu mansubiha, bahwasanya sungguh ada juga periwayatan bahwa ma'mul mansubnya ka'anna itu tidak dibuang melainkan ditetapkan. Walakin ahul qalilun, tapi itu sedikit. Meminhu qauluhu, diantaranya contoh sebuah penyair berkata, wasodrin musyrikin nahri. Wasodrin, berapa banyak. Nah ini wawu ini bermakna rubah. Rubah itu bisa bermakna ditaksir atau ditaklil. Ya banyak bisa. Banyak orang yang punya dada. Ini itu banyak pemilik dada. Musyrikin nahri, yang lehernya. Jadi ini idhofah sifat kepada mausuf ya. Sifat mausuf, jadi kita mengartikannya sifatnya dulu baru sifatnya. Mausufnya dulu baru sifatnya. Berapa banyak atau banyak pemilik dada yang lehernya memancarkan cahaya atau memancar gitu. Ka'an sadyaihi, seolah-olah kedua buah dadanya huqqani, itu seperti corong begitu. Saya kurang tahu maknanya maksudnya gimana ya. Jadi banyak orang yang memiliki dada yang lehernya itu memancar, seolah-olah kedua buah dadanya itu huqqani, seperti botol gitu. Di kamus hukkun itu bisa bermakna kayak corong atau botol gitu. Pokoknya bentuknya kayak gading lah gitu. Oh alam nih artinya apa nih? Fasadiyaihi, makalah fasadiyaihi itu ismu kana, itu ismu ka'an, isimnya ka'an. Wa huwa mansubun bil ya'i li'annahu musannan. Dia dimanasabkan dengan menggunakan tanda ya karena dia isim tasniyah. Wa huqqan khabaru ka'an, huqqanun itu khabarnya ka'an. Wa ruwiya ka'an sadiyahu huqqani. Ada juga yang diriwayatkan juga dengan lafaz ka'an sadiyahu huqqani. Sehingga kalau diriwayatkan seperti ini, fayakunu isma ka'an, maka lafaz sadiyahu menjadi isimnya maka fayakunu ismu ka'an mahdhufan, maka isimnya ka'an itu dibuang.
wa huwa dhamiru sya'an, yaitu dhamir sya'an. Wa taqdir ka'anhu satiyahu haqqani, jadi lafadz hukya satiyahu haqqani itu menjadi mubtada dan khabar fi maudhi raf'in, di tempat yang rafa, di tempatnya rafa. Khabaru ka'an dia menjadi khabarnya ka'an. Jadi kalau misalkan satiyahu haqqani, maka satiyahu haqqani menjadi mubtada khabar, dia sebagai isim sebagai khabar jumlah yang berupa isim dan isim, dia menjadi khabarnya kan. Wa yuhtamalu ay yakuna satiyahu ismu ka'an wa jaa bil alifi ala lughati man yaj'alul musanna bil alifi fil ahwali kulliha. Dan dimungkinkan juga bahwa lafadz satiyahu itu menjadi isimnya ka'an, kemudian didatangkan alif menurut bahasa kaum yang menjadikan tanda isim tasniyah itu dengan alif di semua keadaan, baik rafa, nasab maupun jer. Jadi kalau menurut pendapat kaum atau orang yang mengatakan yang di lidah mereka itu tanda isim tasniyah adalah alif semuanya, mau rafa, nasab, jer, maka satiyahu bisa dianggap sebagai isimnya ka'an. Begitu ya. Jadi pada intinya ka'an, kalau dia di ka'anna jika ditakhfif, maka isimnya itu bisa disembunyikan, bisa juga dinampakkan. Tadi sudah ada contoh-contohnya. Intinya itu. Terima kasih, kita akan lanjut ke bab la alatini nafsil jinsiyah B197 di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.